بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada yang melantunkan ayat Al-Quran khususnya dan kita umumnya sebagai pendengar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Beli skincare sama Caca, tidak lupa membeli buah. Marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Israhman SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan kembali kita hadir di sekolah ini. Pada hari ini adalah acara spesial kita yang ditaja oleh Ekstrakurikuler Rohis bersama OSIS dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Siaulu, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Al Ustaz yang telah datang bersama kita hari ini, yakni Dr. Haji Zul Ikrami LCMA. Selamat datang di SMA Negeri 2 Siaulu Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, wakil kepala sekolah yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru dan karyawan SMA Negeri 2 Siaulu, serta adik-adik mahasiswa PLP 1 dari Universitas Islam Riau. Ananda yang kami banggakan. Pada pagi hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita, hari spesial dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah kita ikuti rangkaian kegiatannya. Untuk itu pagi hari ini kita akan mengisi rohani kita. Sama-sama kita mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Berbahagialah kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berikan cerah, diberikan sinar matahari yang bagus sehingga kita dapat menikmati yang katanya ada di sana sinar ultraviolet yang bagus untuk kesehatan kita. Ada hikmah yang harus kita ambil dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini yang nantinya tentu akan disampaikan lebih mendalam oleh Ustadz kita. Kami mewakili kepala sekolah menyampaikan kepada kita semua, terutama yang telah berkecimpung dalam kegiatan ini, ucapan terima kasih telah berbakti, telah berbuat yang terbaik pada hari ini dan sampai pada hari ini masih dapat melaksanakan kegiatan. Dan juga kepada Ananda, Bapak Ibu wali kelas yang telah berpartisipasi mengarahkan anak-anak kita untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya setiap kegiatan akan kita ikuti bersama dan juga kita akan mendapatkan hikmah yang baik padanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ini mungkin setelah selesai acara nanti mohon kiranya tidak pulang dulu karena ada kegiatan lagi yang akan kita ikuti, wajib diikuti oleh seluruh guru yang akan kita laksanakan nanti di ruang majelis guru. Kepada Ustaz kami sampaikan, walaupun cuacanya agak panas begini Ustaz, jangan suka-suka menyampaikan yang benar. Waktu tidak ada batasannya sampai Ustaz puas dan memuaskan anak-anak kita tentunya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ustaz. Siswa kita di sini jumlahnya cukup banyak, yaitu 1.200. Karena sekarang musim pandemi, maka yang hadir di sini hanya 50% sekarang. Lebih kurang yang hadir ini 600 orang seharusnya, tetapi kalau kita perhatikan yang duduk di lapangan mungkin tidak sampai 600 orang karena ada siswa kita yang non muslim.
Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kepada Ustadz, silakan menyampaikan yang benar, walaupun itu pedas rasanya. Mari sama-sama kita telan, yang hak itu tetap hak, yang batil tetap batil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Siak Hulu. Kami ucapkan terima kasih. Dalam momentum Isra Mi'raj, mari jadikan sholat 5 waktu sebagai sarana sifat disiplin, tawadu, jujur, dan sabar untuk menambah ilmu dan iman serta motivasi bangkit dari pandemi COVID-19. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah serta doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Zulikrami LCMA kepada Ustadz Fadilatul Maskuroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun makan siang nampaknya. Makan pagi, makan siang. Sekali lagi Ustadz mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadati sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati seluruh majelis guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan yang kita banggakan, seluruh siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang baik ini, kita bersyukur kepada Allah. Allah kumpulkan kita dalam kondisi yang baik, di tempat yang baik, pada saat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup amal dan ajal kita dengan keadaan yang baik pula nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya berada di depan hadirin hadirat semuanya. Saya sengaja berceramah berdiri karena kalau duduk biasanya ceramahnya lama. Jadi kalau berdiri nanti kalau kaki sudah mulai apa namanya? Mulai pegal nanti ada alasan untuk berhenti. Dan kata Pak Istadi ini diberikan waktu selapang-lapangnya kepada Ustadz katanya untuk menyampaikan tausiah.
tapi saya tidak akan lama-lama, hanya sampai selesai saja insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pelajaran pada pagi ini yang hendaknya kita bawa pulang. Ada berapa? 3. Yang pertama yang kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah perintah agung yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah agung itulah yang dinamakan dengan salat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Dalam momen Isra dan Mi'raj selalu ayat ini yang dibaca. Bagaimana Allah membuka ayat ini? Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan ungkapan bukan subhanallah, subhanallazi. Subhana artinya maha suci. Usabbihu, subhana, saya mensucikan dengan kesucian yang patut kepada Allah itu. Sebab apa? Alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kenapa kita sucikan Allah? Karena Allah itu yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ustaz ingin bertanya dulu kepada adik-adik laki-laki, Masjidil Haram itu di mana? Di mana? Di Makkah apa Arab Saudi? Di Makkah apa di Madinah? Di Makkah. Makkah itu di Arab Saudi atau di mana? Oh, pintar-pintar siswa Pak nih. Ya, Arab Saudi itu sekarang nama negaranya Makkah, salah satu kotanya. Jadi Masjidil Haram itu berada di Makkah Al-Mukarramah. Lalu diperjalankan Nabi Muhammad itu dari Makkah ini, dari Masjidil Haram ini kepada tempat yang jauh. Apabila dilakukan dengan perjalanan naik unta atau naik kuda, perjalanan itu sebulan pergi sebulan pulang. Kemana? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa ini sekarang? Di Palestina. Pernah ke Palestina? Oh, belum pernah. Di mana Palestina itu, Dek? Hah? Jauh? Oh, iya, memang jauh dari sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dengan subhana. Kenapa Allah tidak membuka dengan alhamdulillah? Kenapa Allah tidak membuka dengan Allahu Akbar? Atau kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuka dengan Masya Allah atau kalimat-kalimat yang lain? Sebab pada saat itu banyak yang tidak percaya mukjizat Isra dan Mi'raj ini, lalu menuduh Nabi Muhammad gila, menuduh Nabi Muhammad mengada-ada. Maka Allah mengatakan perjalanan ini Aku yang mengaturnya, maka maha sucilah aku dari segala tuduhan yang kalian tuduhkan. Makanya dalam agama kita, adik-adik sekalian, kalau nampak sesuatu yang tidak baik, misalnya kita melihat kebakaran atau keluar dari SMA ini di Jalan Kubang, kita melihat ada kecelakaan, apa yang kita ucapkan? Nah, yang laki-laki apa yang kita ucapkan?
Alhamdulillah. Hah? Astagfirullah. Subhanallah. Kenapa? Karena apa yang terjadi ini yang buruk dalam pikiran kita, yang tidak baik yang kita dengar, atau yang datang pikiran dan persepsi kita yang tidak baik tentang kejadian itu, kita sucikan Allah dari segala keburukan. Tapi kalau adik-adik laki-laki ini misalnya nampak pemandangan yang indah, nampak misalnya lukisan yang hebat, atau misalnya nampak wajah gadis-gadis ini yang cantik, apa yang kalian ucapkan? Oh, sepakat semuanya, Pak. Kalau menengok yang indah-indah kita ucapkan Masya Allah. Tapi kalau nengok wajah cantik-cantik apa yang diucapkan? Kok subhanallah? Subhanallah untuk yang buruk-buruk tadi. Kalau nampak yang cantik-cantik ini tundukkan pandangan, ucapkan astagfirullah. Nampak dia misalnya astagfirullah, tundukkan pandangan. Jangan alhamdulillah. Itu salah itu. Ya. Soalnya Pak, saya nengok anak SMA ini terkenang masa-masa saya di SMA dulu. Masa yang paling apa logonya? Tiada apa logo Pak Kek? Hah? Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Iya kan? Saya yang paling indah itu adalah saat SMA itu. Saat tingkat SMA itu karena saya melihat seseorang waktu itu. Ya, yang hari ini jadi pasangan hidup saya. Jadi istri saya itu Pak teman SMA-nya Pak. Seangkatan kami. Jadi rasa itu sudah ada sejak SMA. Kalian ada juga kayaknya. Ngakulah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menafikan bahwa tuduhan yang kalian tuduhkan kepada Muhammad itu tidak berdasar. Kenapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa tujuan dari perjalanan ini? Tujuan dari perjalanan ini dibingkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampailah singkat cerita Nabi Muhammad menerima perintah salat. Lalu dari perintah salat itu mulanya kita semua sudah tahu disyariatkan 50 kali sehari semalam. Lalu setelah berkalam-kalam berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihi salam, datanglah kembali Nabi Muhammad ini mengadu bermunajat kepada Allah, ya Allah ringankan, maka Allah memberikan jadinya 5 kali sehari semalam. Maka apabila Nabi Muhammad itu mi'rajnya oleh Allah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Sidrah artinya bintang, muntaha artinya penghabisan. Allah angkat dia. Apa sebab? Karena makhluk yang ada di langit pun ingin merasakan rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Nabi Adam. Mi'raj Nabi Adam itu adalah ketika Allah turunkan ia dari surga untuk berada di bumi. Apa kata Allah? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami perintahkan kepada Adam dan Hawa itu, turun engkau wahai Adam dan Hawa.
Lalu ada Nabi Yunus alaihi salam, mi'rajnya adalah di dalam perut ikan. Ia lari dari kaumnya, berlayar naik sebuah kapal, lalu diundi, ternyata dia yang harus dicampakkan ke laut. Apa yang terjadi? Ia ditangkap oleh ikan hut, maka ia dimasukkan ke dalam gelapnya lautan. 3 kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Yunus: gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi setiap nabi itu ada mi'raj. Nabi Muhammad mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, Nabi Adam dari surga ke bumi, Nabi Yunus di perut ikan. Setiap nabi itu ada momen terhubung tali jantungnya, tali batinnya, tali ruhaninya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika mi'raj Nabi Adam dan Yunus alaihi salam, Nabi Adam mengucapkan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Yunus apa doanya ketika di puncak dia mi'raj, berada di dalam 3 kegelapan yang kita sebutkan tadi? Apa katanya? Allah menyebutkan, apabila dia tidak menjadi orang-orang yang senantiasa bertasbih, maka dia la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan selalu berada di perut ikan ini sampai hari kiamat. Maka dia bertasbih dan dia mengaku salah. Nah, maka pelajaran pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa dia? Yang pertama, salat itu adalah mi'rajnya kita sebagai seorang mukmin. Maka kenapa salat kita tidak merubah perilaku kita? Mungkin pada saat salat itu kita tidak merasa salah di hadapan Allah. Makanya banyak kenakalan remaja. Apa sebab? Salat tak berkualitas. Banyak terjadi korupsi. Apa sebab? Salat tidak berkualitas. Ada guru yang tidak bisa digugu dan ditiru. Apa sebab? Karena salat tidak berkualitas. Sekarang coba, ketika Nabi Adam dia mi'raj, dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ketika Nabi Yunus alaihi salam berada di perut ikan, dia bertasbih memohon ampun kepada Allah. Itu kenapa setiap kita salat, selesai salat itu kita istighfar kepada Allah. Kan kita salat itu adik-adik ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa zikir yang pertama kali setelah salam yang kita ucapkan? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kok kita istighfar? Kita kan sebelumnya tak melakukan dosa. Kenapa harus istighfar? Ternyata disebutkan oleh para ulama, istighfar itu bukan hanya karena dosa yang kita lakukan, tetapi istighfar itu kita lakukan dan kita ucapkan untuk menyempurnakan segala kekurangan. Adik-adik paham? Jadi istighfar itu bukan karena hanya dosa, tetapi istighfar yang kita ucapkan itu demi menyempurnakan kekurangan. Apa maksudnya? Karena di dalam sholat itu banyak kekurangan kita. Banyak kekurangan kita. Contoh, barang-barang yang hilang ingatnya kapan? Dek, yang laki-laki misalnya hilang kunci motor, ingatnya kapan? Biasanya di waktu sholat. Kan banyak kekurangan sholat kita itu. Makanya seusai sholat kita mengucap Astaghfirullahalazim. Nah, yang pertama yuk kita istighfar sama-sama dulu. Ada yang hafal istighfar ini? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah min minal khataya astaghfirullah
Baik, jadi pelajaran pertama adalah tentang salat. Salat itu adalah mi'rajnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka apabila benar mi'rajnya, maka salat akan memperbaiki kualitas hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam ayat tadi Allah mengatakan bahwa tujuan Isra dan Mi'raj itu ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang kedua pelajarannya adalah Isra dan Mi'raj itu adalah ayatun min ayatillah, satu di antara tanda kebesaran Allah. Apa sebab? Karena dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu adik-adik sekalian, itu ketika Nabi dengan Jibril sedang berkendaraan burak, nampak ketika itu oleh Nabi Muhammad satu kaum yang kuku-kuku mereka panjang. Jadi diperlihatkan tamsilan itu kepada Nabi Muhammad, sebuah kaum yang kukunya panjang. Dengan kuku yang panjang itu yahmisuna wujuhahum, mereka mencakar wajah mereka, wasudurahum, dan dada mereka masing-masing. Lalu Nabi Muhammad melihat kaum ini, bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Apa kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, inilah dulu orang-orang yang ketika hidupnya hatinya selalu mendengki, lisannya selalu mengadu domba, tidak senang melihat orang lain. Nah, ini dalam konteks pergaulan sesama siswi ini sering terjadi. Hatinya itu yang bakare, tahu bakare? Nah, kalau bahasa kamparnya hati bakare, tahu bakare? Kasar hatinya, kesat hatinya, diberikan pelajaran tidak masuk, diberikan tausiah tidak mempan. Apa sebab? Summa qasat qulubuhum, karena hati mereka saat itu sudah kesat, sudah kasar, sebagaimana kasarnya, sebagaimana kesatnya, sebagaimana kuatnya batu apabila ditetesi oleh air bisa juga berlubang. Tetapi hati yang tidak tersentuh hidayah ditetesi dengan apapun tidak akan bisa menyentuh. Nah, jadi biasanya tuh Pak, ya, kalau anak-anak di sekolah ini selalu ada rasa-rasa tidak senang dengan siswa. Dengan biasanya kalau kami di aliyah itu dulu adik-adik sekalian, karena belum paham, itu ada geng-geng tertentu. Kalau kami dulu ada anak basket, ada anak bola, ada anak apa namanya? Anak pegaya, ada macam-macam lah. Kalau yang di akhwat di perempuannya dulu ada grup ijo lumut namanya. Itu grup yang centil-centil. Ada lagi grup solehahnya. Satu sama lain grup-grup ini kadang saling apa namanya? Bahkan kalau ada nanti ada kejadian waktu itu, grup ijo lumut itu adik-adik, ada yang jatuh hati sama ketua OSIS waktu itu. Ketua OSISnya saya. Saya terkenal juga waktu itu. Ya. Tapi bukan saya ya, itu kelakar saja. Ada yang jatuh hati kepada ketua OSIS. Tapi ketua OSIS ini tidak jatuh hati ke grup ijo lumut tadi. Jatuh hatinya ke yang soleha-soleha yang kayak di belakangnya lah. Nah, ya, ini grup soleha nampaknya ini. Amin. Tidak semangat, amin ya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Grup ijo lumut ini sampai tamat selalu bersaing dengan grup-grup yang soleha ini. Sampai tamat hanya gara-gara seseorang
Seorang ketua OSIS. La ilaha illallah. Putus silaturahim, ya, berseteru hanya gara-gara manusia, yang pada akhirnya ketua OSIS itu tak pula jadi laki dia masing-masing hari ini. Nah, jadi apa pelajaran yang ingin saya sampaikan? Jaga hati kita, ya, yang kita miliki, yang kita hargai, yang kita jaga betul dalam hidup ini adalah kebeningan hati. Jangan sampai lisan kita mencela, jangan sampai hati kita mendengki. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Ada yang tahu arti kalimat tadi? Ya? Siapa yang tahu, hadiahnya umrah insyaallah. Apa artinya? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Ada yang tahu artinya? Ayo, siapa yang tahu artinya? Hadiahnya umrah insyaallah. Termasuk ibu bapak guru juga, kecuali yang jurusan bahasa Arab. Ya, kalau guru bahasa Arab nggak boleh ikut. Hah? Ada yang tahu artinya? Oh, tak ada ya. Dek, tahu nggak dek? Saya dulu kuliah di Mesir 4 tahun, kuliah di Sudan 3 tahun. Itu anak-anak sebesar ini udah pandai bahasa Arab. Setinggi ini, kalah kalian dibuatnya. Setinggi ini udah pandai bahasa Arab Kak. Kalah apa dibuatnya? Oh, nya di Arab ya. Nya orang Arab iya lah. Kalau suruhnya masuk Minang mana ya tahu lah. Ya Pak. Nah, apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian dari rasa dengki, iri kepada orang lain. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad dengki itu yakulul hasanat, dia akan memakan segala kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana api membakar kayu bakar sampai menjadi abu dan menjadi arang. Nah, berarti percuma kita banyak salat, percuma kita banyak baca Quran, percuma puasa sunnah, tapi hati kotor, ya. Nah, ini bapak ibu guru juga harus dijaga hati ini, ya. Dalam artian apa ya? Jangan saling mendengki, karena kadang ada di antara guru-guru ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah mungkin tidak senang melihat pencapaian guru yang lain, tetapi itu semoga tidak terjadi di SMA kita ini. Jadi hindari penyakit senang melihat orang lain susah melihat orang senang. Hati-hati kita, karena yang berharga yang kita jaga di dalam ruhani dan sanubari kita adalah hati yang bersih. Maka jaga itu. Maka kalau hati adik-adik ini bersih, pelajaran itu mudah dia dapat, ya. Siapa yang sudah hafal 30 juz, saya kasih hadiah. Oh, belum ada ya. Yang hafal 25 juz? Tak ada. Yang hafal 20 juz ada? Saya serius, ini ada uang dolar ini saya bawa ini. Ya, siapa yang hafal? Yang 10 juz ada? Oh, enggak ada. 5 juz? Oh, enggak ada Ustaz. Apa yang hafal? Juz bokat. Jadi adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau hatinya sudah bersih, maka pelajaran insya Allah nanti akan mudah didapat. Dan kalau hati sudah bersih, pelajaran sudah didapat, maka apa yang terjadi? Prestasi juga akan datang kepada kita. Jadi saya, ya, pelajaran bagi adik-adik, ketika saya aliyah, alhamdulillah saya sudah hafal 25 juz Al-Quran. Ketika berangkat ke Mesir tuntas 30 juz, alhamdulillah. Tapi sekarang kinilah banyak lupa, ya. Dan alhamdulillah ketika itu lulus saya 3 beasiswa luar negeri.
Yang pertama ke Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, yang kedua di Universitas Al-Azhar Kairo, yang ketiga di Universitas Amir Abdul Qadir Konstantin di Aljazair. 3 itu saya dapat beasiswa. Nah, dari mana itu saya dapatkan? Dari prestasi. Berangkat dari mana? Berangkat dari kebersihan hati. Kenapa? Karena saya berasal dari keluarga yang mungkin barangkali standar-standar saja. Kerja almarhum ayah saya hanya apa namanya tuh, memotong. Nah, kalau bahasa kamparnya menakik, itu menakik. Tapi ketika saya lulus 3 beasiswa itu, ya, apa kata ayah saya? Bersyukurlah nak, ya, dari sini kita yakin orang-orang yang bermaksiat kepada Allah saja dijamin rezekinya, apatah lagi untuk waang yang akan sekolah menuntut ilmu agama. Nah, maka kalian adik-adik tanamkan kebersihan hati, yakinkan dalam diri orang yang bermaksiat saja dijamin oleh Allah rezekinya, apalagi kalian, ya, apalagi kalian adik-adik yang kita banggakan ini. Kalian penerus kami nanti, kalian penerus Pak Kepala Sekolah, kalian yang akan menjaga bumi ini nanti dengan segala prestasi kalian. Maka yakinlah dengan hati yang bersih, dengan semangat yang kuat, orang-orang yang bermaksiat saja kepada Allah pede dia dengan segala maksiatnya, masa kalian tidak pede kalian dengan segala kebaikan yang kalian lakukan? Maka tamat SMA 2 Siak Hulu ini nanti harus ada yang kuliah ke Jepang beasiswa. Bisa? Harus ada yang kuliah ke Jerman. Amin. Ya, harus ada yang kuliah beasiswa ke Inggris. Ya. Jangan di Kubang bojomai. Ya, kok perjalanan jauh ke mana? Kalau ke situ ke Kuansing. Kalau ke situnya ke Bangkinang. Itu aja yang tahu deknya. Enggak boleh. Ya, kalian adik-adik mahasiswa harus punya cita-cita menaklukkan dunia. Orang lain mampu, maka kalian juga mampu. Itu saya pernah mengajar di pesantren. Ada pesantren di Kubangnya apa namanya? AIBS. Itu saya yang buka aliyahnya adik-adik sekalian. Generasi pertama itu 10 orang ke Mesir, 2 orang ke Maroko, 1 orang ke Turki, 3 orang ke Jerman. Bisa kok anak pesantren yang kotor-kotor tuh bisa aja dia. Ya, masuk kotornya kadang yang namanya anak pesantren tuh sering kena penyakit kulit. Ya, apa penyakit kulit tuh? Nah, gatal-gatal. Ya, kalau kalian mungkin tidak pernah ya, tapi kalau di pesantren ya pernah. Tapi apa? Ya dengan gatal-gatal kami ini Ustaz kami bisa menaklukkan dunia katanya. Apalagi orang yang gatal-gatal saya bisa, apalagi yang bening-bening kayak ini. Walaupun saya tengok wajahnya udah mulai menderita ini, saya tengok karena kepanasan. Ya, masih kuat? Adik-adik perempuan masih kuat? Oke, masih ya? Indah, adanya indah tadi Pak. Masih kuat? Masih. Oke, sampai jam 12 kita. Ya, sampai jam 12 kita. Nah, tanggunglah. Sobi cukup tadi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pelajaran pertama tentang salat. Pelajaran yang kedua tentang menjaga hati, karena hati yang bersih adalah panglima kita dalam kehidupan ini. Lalu yang terakhir Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Isra dan Mi'raj ini? Dari ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi, itu setelah cerita Isra dan Mi'raj. Ya, ada apa? Hah? Gempa? Goyang lekas akan gini-gini tuh. Ini nampak tadi goyangnya. Terasa Pak?
Ya, kita istighfar sama-sama dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadi gempa itu terjadi kalau secara rohani ya, itu karena kita banyak dosa. Jadi mari kita banyak-banyak istighfar. Jangan takut ya. Jangan takut. Dulu terjadi gempa ketika di masa Umar bin Khattab. Jadi Umar lagi duduk, terjadi gempa. Di tokonya bumi itu. Ya. Tanah diamlah katanya. Di atas kamu ini sekarang ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Langsung tenang bumi itu. Kenapa? Karena 4 orang ini adalah wali Allah yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada gampu beko balik tekuk bumi ya. Katakan ini insya Allah kami ini orang soleh, bilang ya. Rupa-rupanya tambah menjadi gempa. Nauzubillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang terakhir ya, masih ada gempa Pak? Enggak ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat Isra dan Mi'raj itu ketika Allah bercerita Isra dan Mi'raj, Allah menyebutkan walaqad ataina Musal kitaba. Kami telah memberikan kitab kepada Nabi Musa. Jadi ceritanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj, lalu disampaikan di bawahnya kisah tentang Nabi Musa. Apa hubung kait Nabi Muhammad ini dengan Nabi Musa alaihissalam? Di sini pelajarannya bahwa adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa ini dulu dia pernah meminta kepada Allah menjadi Nabi akhir zaman. Lalu apa kata Allah? Tidak wahai Musa, di akhir zaman itu sudah ada nabinya. Lalu apa kata Nabi Musa? Kalau tidak menjadi nabi akhir zaman ya Allah, jadikan aku sebagai umat nabi akhir zaman itu. Lalu apa kata Allah? Tidak Musa, umat nabi akhir zaman itu sudah ada pula orangnya. Kita inilah. Maka pelajaran ketiga yang kita ambil dari Isra dan Mi'raj itu adalah kesyukuran kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebelum tidur itu perbanyaklah salawat kepada Nabi. Ya, karena apapun persoalan kata para ulama, kalian punya hutang, kalian punya hajat, ada pelajaran yang tak bisa kalian pahami dengan baik, maka kunci semuanya itu adalah banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Maka kita ingin, guru-guru kalian ini ingin, ya, semuanya anak muridnya itu dan mereka sendiri adalah orang-orang yang mencintai Nabi. Jadi yang menjadi idola kita bukan lagi Cristiano Ronaldo, bukan Lionel Messi. Yang perempuan siapa idolanya ini kira-kira? Hah? Siapa? Ayu Ting Ting. Nah, itu lagi yang idola kita. Tetapi idola kita sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, tentu kita banyak menyebutnya. Ya. Kalian kalau jatuh cinta ke perempuan yang laki-laki, sering tidak kalian menyebut namanya? Enggak, berarti tidak cinta itu cinta palsu itu. Ya, kalau adik-adik perempuan ini kalau jatuh cinta kepada cowok misalnya, sering tidak kalian menyebut namanya?
Sering. Setidaknya pasti akan sering WA, ya DM, apa istilahnya itu? Kalau di Instagram itu apa namanya? DM dan lain sebagainya, pasti. Ya, karena itu fitrah. Nah, apabila cinta kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad, aksara min zikri, seseorang itu pasti akan banyak menyebutnya. Maka cara menyebut Nabi Muhammad itu dengan banyak, dengan baik adalah dengan memperbanyak salawat. Baik, adik-adik, mari kita bersalawat ya di akhir kajian kita ini. Ya, salawat yang menghantarkan kita nanti ya layak dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian hafal salawat Badar. Ayo sama-sama salawat kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Sami'ud du'a ya Majid ya Arhamar Rahimin. Kami berkumpul ya Allah pada hari yang mulia ini ya Allah, pada tempat yang baik ini ya Allah, dalam keadaan berdosa, maka ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ampunkan segala dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, maka panjangkan umur taat mereka kepada Engkau ya Allah. Jika mereka sudah meninggal ya Karim, maka jadikanlah mereka, kuburan mereka sebagai taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburan mereka sebagai lubang di antara lubang api neraka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami ini yang sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang dililit masalah, maka lepaskan kami dari masalahnya ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Kami meminta kepada Engkau ya Allah amal yang makbul. Kami memohon dan berharap kepadamu ya Allah agar Engkau angkat segala penyakit kami dan keluarga kami ya Allah. Engkau selamatkan kami dari segala mara bahaya, gempa, tsunami dan lain sebagainya ya Karim. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat Nabi Muhammad dari wabah petaka yang terjadi ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.